telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya, itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya, surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya, itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya, surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya, itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah, pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya segala pujian dan ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya anak-anak kami juga boleh diberkati ketika mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi buat anak-anak ibu yang ada di rumah. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita ibadah. Sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Buat anak-anak ibu, kemarin kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah rela berkorban demi menghapus dosa-dosa kita. Semalam pada hari Minggu kita telah memperingati hari kebangkitannya. Kita akan angkat satu lagu pujian, Aku Menang Sebab Yesus Telah Menang. Salib Golgota tebus dosaku.
kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami, mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Engkau Tuhan rela disalibkan demi menebus dosa kami Tuhan, anak-anak-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang akan memberikan firman-Mu, biarlah itu Tuhan menjadi pelita kami dan menjadi terang kami di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buat anak ibu, untuk lagu yang kedua, ibu tanya, siapa yang di dalam hatinya Yesus telah bangkit? Ayo anak ibu angkat tangannya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua, Yes, Yesus bangkit. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, buat anak-anak ibu, berikanlah persembahan kalian yang terbaik buat Tuhan, di mana Tuhan telah rela berkorban di kayu salib di Bukit Golgota, menebus dosa-dosa kita. Kita angkat lagu pujian yang ketiga, Dison Adong buat Tuhan. Tuhan
cerita dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita dari firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hikmat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan setiap hari. Biarlah itu Tuhan, dan ajarkan Tuhan kami untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadikan setiap anak-anak SD dan TK metode 10 menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Nah, untuk hari ini nats khotbah kita diambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-21. Nah, anak-anak semua di rumah duduk dengan baik, diambil Alkitabnya, buka Alkitabnya 2 Korintus 8 ayat 21 ya. Miss akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Miss baca sekali lagi. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Nah, begini, ada sesuatu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan atau bagaimana kita di pikiran kita, itu yang akan terjadi. Kalau kita berpikir positif tentang hidup kita, ataupun kita berpikir negatif tentang hidup kita, pasti akan negatif. Nah, kalau kita memikirkan hal yang positif, pasti yang terjadi atau yang akan datang pasti hal yang positif. Karena ada tertulis, ada ungkapan yang mengatakan bahwa siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Sama tadi dengan halnya yang dikatakan, kalau kita memikirkan hidup kita bakalan hidup yang berguna, otomatis kita memikirkan hal yang berguna juga. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga pikiran kita agar tetap positif dan bersih. Dan kita juga jangan pernah meremehkan apa yang di dalam pikiran kita. Contohnya sebuah ilustrasi sederhana, ada seorang anak yang akan mengikuti ujian. Nah, dia hanya memikirkan hal-hal yang negatif saja tentang ujiannya. Aduh, dia khawatir, dia sangat khawatir. Bagaimana nanti aku di ujian ya? Apakah aku bisa menjawab soal-soal itu? Dia hanya memikirkan hal-hal yang negatif, dan akhirnya karena pikirannya itu sudah terpenuhi dengan hal-hal yang negatif, akhirnya dia tidak dapat mengikuti ujian itu dan dia tidak dapat menjawab soal-soal dengan baik. Ilustrasi yang kedua, ada seorang anak yang dia cita-citanya ingin menjadi polisi. Nah, tetapi dia tidak mau berusaha. Di pikirannya itu hanya hal-hal yang negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak menjadi apa-apa, dia menjadi orang yang gagal. Untuk itu anak-anak di rumah, makanya Miss katakan tadi, marilah kita memikirkan hal-hal yang positif. Kalau misalnya kita mempunyai sebuah angan-angan atau sebuah cita-cita, kita mau jadi dokter, kita mau jadi guru, kita mau jadi polisi, coba pikirkan, iya nanti aku akan menjadi polisi. Nah, untuk jadi polisi itu bagaimana? Untuk menjadi dokter itu bagaimana? Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, tetap berusaha. Makanya ada dikatakan orait labora, bekerja dan berdoa. Jangan hanya berdoa saja. Nah, dari kita berusaha dan berdoa itu akan datang hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Nah, untuk itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif, karena ketika kita memikirkan hal-hal yang negatif, yang akan datang pasti negatif. Ketika kita memikirkan hal-hal yang positif, yang datang juga positif. Demikian cerita Alkitab yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga
firman Tuhan dapat menjadi bekal untuk kehidupan kita. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui cerita firman Tuhan anak-anak boleh memiliki pikiran yang positif, memikirkan hal-hal yang positif saja Tuhan. Dan ketika mereka memikirkan hal-hal yang positif, mereka juga mendapatkan hal yang positif juga. Kami ingin berdoa Tuhan buat anak didik kami, biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia. Kami juga berdoa buat orang tua kami, biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan jika ada orang tua kami yang sakit. Berkati juga Tuhan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah, kiranya Tuhan tambahkan kesehatan, tambahkan rezeki dan tambahkan kebijaksanaan agar setiap guru dapat mendidik dan melaksanakan tugas mereka di sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami mohon ampun Tuhan di setiap pelanggaran kami agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.